Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memulai perkuliahan petrologi batuan sedimen dan organik terapan ini untuk mahasiswa program magister dengan refresh mengenai pemahaman kita terhadap petrologi batuan sedimen. Pertama kita akan membicarakan di sini yaitu petrologi batuan sedimen klastik. Silahkan menghubungi saya melalui beberapa media ini apabila Anda ada pertanyaan dan diskusi lebih lanjut. Referensi tentang petrologi batuan sedimen, terutama sedimen klastik, sudah sangat lengkap, saya pikir, dan mudah didapatkan. Saya menyarankan mulai dari publikasi tahun 70-an ini, dari Betty John mengenai sedimentary rock, sampai publikasi-publikasi terakhir semacam misalnya pembahasan khusus sand and sandstone, mud and mudstone, kemudian yang terakhir ya tahun 2000-an ke atas ini misalnya, ini adalah produksi cetak ulang dari beberapa buku sebelumnya. Tetapi semakin kesini saya pikir penyajian akan semakin baik. Seperti diketahui ada 3 jenis batuan yang ada di keras di permukaan bumi ini, di kerak bumi ini, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan sedimen itu mempunyai definisi bahwa dia terbentuknya di permukaan bumi pada suhu dan tekanan yang rendah. Ya, dia hasil dari akumulasi pemandatan material-material sedimen yang bisa ditransportasikan oleh air, angin, atau es. Ini menurut Raymond, ini sebenarnya mengarah kepada sedimen klastik. Tetapi nanti akan kita kenali bahwa beberapa sedimen yang non-klastik yang lain itu terbentuk tidak harus dengan mekanisme transportasi oleh air, es, atau angin, tetapi mungkin terbentuk karena aktivitas organisme, atau juga bisa terjadi karena proses kimiawi murni atau gabungan di antara fisik, kimia maupun biologis. Nah, kalau batuan sedimen klastik itu nanti akan kita lihat bagaimana dia terbentuk di permukaan bumi ini. Pastinya akan melalui beberapa proses seperti ini, yaitu adanya batuan sumber atau provenance, ya, baik berupa intrusi, proses metamorfism, proses vulkanisme, proses pengangkatan pegunungan secara tektonik. Itu prinsipnya dalam rangka membentuk provenance, batuan asal sedimen. Kemudian proses yang selanjutnya adalah berupa pelapukan atau weathering, pelapukan dari batuan asalnya ini untuk nanti lepas dari batuan asalnya, karena pelapukan itu baik pelapukan fisika maupun kimiawi. Kemudian akan mengalami erosi dan transportasi. Erosi prinsipnya adalah lepasnya butiran-butiran dari bagian batuan tersebut dari batuan induk, sementara transportasi ya berpindahnya dia dari tempat tersebut ke tempat yang lain. Nah, dengan proses selanjutnya yaitu transportasi, dia akan mengalami satu titik terakhir dari proses transportasi tersebut karena berkurangnya energi sehingga terjadi pengendapan. Pengendapan di satu tempat itulah yang kita sebut sebagai lingkungan pengendapan. Kemudian setelah mengalami pengendapan di satu tempat, dia akan tertumpuk oleh batuan sedimen yang lain, tertutup lagi semakin tebal sehingga batuan yang di bawah menjadi semakin terpadatkan. Proses selanjutnya terjadi sementasi, ya, pemadatan dan sementasi. Berubahlah dia dari sedimen atau endapan menjadi batuan sedimen. Proses inilah yang disebut sebagai proses diagenesis. Nah, jadi itu proses siklus singkat pembentukan batuan sedimen, terutama batuan sedimen silisi klastik. Baik,
Kalau kita lihat nanti batuan sedimen pun dibagi menjadi beberapa klasifikasi secara jelas seperti ini, yang kita sebut sebagai batuan sedimen klastik ya, atau fragmental, yang zaman dulu atau sebelumnya itu biasanya disebut sebagai, lebih dikenal sebagai batuan silisi klastik. Ini nanti kelompoknya ada kelompok kasar, kelompok menengah, kelompok halus. Kelompok kasar biasa disebut sebagai breksi atau konglomerat berdasarkan ukuran butirnya. Kemudian kelompok sedang itu kita sebut biasanya kelompok batu pasir. Sementara kelompok batuan yang halus itu disebut sebagai kelompok mudstone atau kelompok batu lumpur campuran antara material-material berukuran lempung sampai lanau. Kemudian ada juga jenis batuan sedimen yang dari biogenik, biokimia maupun organik, termasuk di antara dalamnya adalah batu gamping, batu bara, dan sebagainya. Ada juga batuan sedimen yang terbentuk oleh proses kimiawi murni, pelarutan kimiawi murni, misalnya adalah batuan-batuan evaporit dan misalnya ironstone. Dan kelompok yang secara spesifik terbentuknya oleh proses vulkanisme lanjut atau post vulkanisme, sebenarnya post vulkanisme, yaitu disebut sebagai batuan vulkanik klastik. Ya, contohnya ignimbrite atau breksi vulkanik dan sebagainya. Baik, ini adalah klasifikasi batuan sedimen secara umum yang disajikan oleh Sampox tahun 1992. Dia mencoba memisahkan batuan sedimen itu berdasarkan kandungannya dulu, komposisinya, yaitu mana batuan yang mempunyai kandungan karbon lebih dari 15% dan mana yang kurang dari 15%. Batuan yang mengandung karbon lebih 15% itu adalah disebut sebagai kelompok batuan karbonaceous, ya. Partikelnya berbagai macam, jadi tidak terlalu penting. Ini contohnya nanti mengarahnya kepada oil shale, ya, yang lembut, yang halus. Kemudian juga termasuk batu bara di sini. Kemudian kelompok yang kurang dari 15%, ya, kandungan karbonnya itu masih dilihat lagi seberapa besar kandungan kimiawinya, yaitu kandungan kalsium karbonatnya, ya. Kandungan kimiawinya itu bisa dilihat di sini. Umumnya adalah kandungan apabila kandungannya lebih besar dari 50% nanti disebut sebagai kelompok secara kimiawi ini, ya, sebagai batuan-batuan biokimia. Sementara yang kurang dari 50% nanti kelompoknya itu adalah kelompok-kelompok plastik, yang tadi kelompok kasar, sedang, halus. Sementara yang kelompok-kelompok yang ini yang banyak mengandung kandungan kimia dan biokimia lebih dari 50% itu nanti menjadi kelompok-kelompok yang misalnya menjadi batuan karbonat, yang kimiawi murni yang menjadi ironstone dan sebagainya, sebagaimana telah dijelaskan di depan. Batuan sedimen itu, terutama yang klastik, itu akan kita lihat atau kelaskan biasanya berdasarkan komponen penyusun utamanya. Jadi disebut klastik atau non-klastik itu kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh seberapa besar material penyusunnya. Material penyusun batuan sedimen itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu mineral, kemudian pecahan-pecahan batuan yang sudah ada sebelumnya, kemudian material-material biogenik, dan material-material kimiawi. Nah, kombinasi dari material-material inilah yang kemudian memungkinkan dia membentuk atau menyusun batuan sedimen plastik atau non-plastik. Umumnya, misalnya contoh batuan vulkanik plastik itu hampir 100% tersusun oleh material yang terdiri dari pecahan batuan maupun mineral. Hampir tidak pernah dijumpai kandungan-kandungan kimiawi ataupun organik di dalam batuan
vulkanik klastik. Batuan evaporit misalnya 100% murni dari proses kimiawi. Yang lain-lainnya itu berupa campuran-campuran ini, dan Anda bisa melihat kemungkinan penyusun dari batuan sedimen yang kemudian bisa dikelompokkan menjadi sedimen klastik dan non klastik. Ini secara distribusi di permukaan bumi di litosfer. Cuma data ini mestinya adalah data yang banyak dikumpulkan oleh peneliti-peneliti dari saya bisa mengatakan dari Stapleton baik dari di Eropa maupun Amerika. Ini terbukti misalnya batuan sedimen vulkanik atau vulkanik klastik itu dia tidak memberikan persentase secara khusus. Di Indonesia barangkali batuan sedimen vulkanik atau vulkanik klastik itu menjadi sangat dominan. Mungkin lebih dari 70% barangkali itu batuan itu either vulkanik maupun vulkanik klastik, setidak-tidaknya dia pasti akan mengandung mineral-mineral atau material-material dari hasil proses post vulkanisme. Ini bagaimana batuan sedimen yang ada di permukaan bumi. Kalau kita lihat sekarang ini berapa persen batuan yang menutupi daratan atau kontinen ini, ya sebagian besar ya batuan sedimen silisi klastik sekarang ini. Batuan sedimen maksud saya, batuan sedimen, sedikit lava, dan kemudian ada granit dan sebagainya. Ini pada waktu sekarang. Tetapi pada waktu katakanlah Archean dulu batuan sedimen masih sangat sedikit. Awal-awalnya dulu pre-Archean ya semuanya masih dalam bentuk lava. Ya, ini di litosfer sendiri khusus untuk batuan sedimennya, dari yang sebesar ini batuan sedimennya itu yang terbesar adalah kelompok-kelompok batuan sedimen halus, terutama serpeh ya, itu yang paling dominan menjadi penyusun permukaan bumi, kemudian disusul batuan-batuan yang lain. Sekali lagi ini juga berjalan berdasarkan waktu ya, dari proses sedimentasi, pelapukan, dan beberapa kontrol dari fisika, kimia, biologi yang menyertai proses pembentukan batuan sedimen tersebut. Baik, mengapa kita sering menyebutnya sebagai batuan silisi klastik? Ini sebenarnya peristilahan ini muncul dari bahasa Yunani, disebut sebagai klas itu karena pecahan, artinya pecahan. Maksudnya apa? Klas itu pecahan berasal dari pecahan batuan yang lain. Silisi itu dari silika sebenarnya. Jadi orang menyebutnya sebagai silisi klastik karena batuan ini terdiri dari pecahan-pecahan kelompok silika. Nah, sebenarnya peristilahan ini kemudian menjadi tidak begitu 100% tepat karena penyusun batuan sedimen dan petik silisi klastik itu tidak semuanya berupa silika. Bisa vulkanik klastik yang dominan, bahkan organisme yang dominan dan sebagainya. Sehingga sekarang lebih tepat barangkali disebut sebagai batuan sedimen klastik saja atau batuan sedimen non klastik. Baik, bagaimana kita bisa mengenali secara sederhana batuan sedimen secara umum? Ya mungkin batuan sedimen silisi klastik atau batuan sedimen klastik itu akan membentuk pola-pola perlapisan, kemudian tersusun oleh sedimen dari hasil proses transportasi dari tempat yang lain. Artinya dia menunjukkan material-material penyusun dari proses sebelumnya, dan terdapatnya struktur sedimen ini yang cukup khas, dan terdapatnya fosil. Hampir 100% fosil itu dijumpai pada batuan sedimen atau batuan metamorf dari batuan sedimen. Ya, ini contoh bagaimana perlapisan itu sangat jelas, struktur sedimen hanya terdapat pada batuan sedimen. Kemudian ini juga proses adanya struktur sedimen yang kemudian sangat jelas seperti itu. Ini adalah adanya fosil, dalam hal ini fosil daun yang terdapat pada batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itu tersusun dari 3 komponen utama yang harus diingat, yaitu terdiri dari fragmen, matrik, dan semen.
Ini fragmen atau kadang disebut sebagai grain, kadang disebut sebagai kelas, kadang disebut sebagai butiran mestinya bahasa Indonesianya. Ada butiran, ada fragmen, ada grain, ada kelas, itu menunjuk satu barang yang sama, yaitu butiran-butiran yang menjadi ukurannya itu mempunyai kisaran tertentu pada batuan sedimen. Sementara metrik itu adalah batuan-batuan sedimen yang berukuran lebih halus yang diendapkan bersamaan dengan fragmen. Kemudian semen itu adalah catatan, dia adalah sedimen yang terbentuk in situ ketika fragmen dan matrik itu sudah diendapkan. Proses selanjutnya yang tadi kita sebut sebagai diagenesis, dia akan akan menghasilkan semen di situ yang biasanya berfungsi merekatkan antar butiran tersebut, baik fragmen to fragmen, matrik to matrik maupun fragmen to matrik. Nah, intinya kalau nanti kita akan gunakan untuk proses interpretasi sedimentasi, provenance dan sebagainya, maka kita akan fokus melihat pada butiran, fragmen dan matriknya. Sementara untuk proses diagenesis nanti kita akan lebih banyak melihat keberadaan semen tersebut. Nah, butiran atau fragmen itu bisa tadi berasal dari macam-macam, bisa dari mineral, dari pecahan batuan sedimen sebelumnya maupun dari organisme dan sebagainya. Ini contoh, ini ada mineral kuarsa yang dari batuan ini ya. Kemudian ini ada argilit. Argilit itu batuan metamorf dari metamorfisme lempung yang banyak mengandung karbon sehingga berwarna hitam. Contohnya barangkali ini adalah pecahan batuan sedimen sebelumnya, mungkin ini adalah batuan vulkanik. Kemudian matrik prinsipnya adalah hancuran halus yang terendapkan bersama dengan fragmen, ya dia terletak di antara butiran-butiran tersebut. Ini butiran-butiran yang lebih besar, ini adalah fragmennya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa ada batasan ukuran butir untuk menyebutnya dia sebagai matrik atau fragmen. Khusus untuk kelas batuan yang kita katakan sebagai batu pasir, kelompok batu pasir, maka yang disebut sebagai matrik itu adalah semua komponen batuan yang diendapkan bersama fragmen itu yang mempunyai ukuran 0,03 mm atau lebih halus atau sering disebut sebagai kelompok medium silt, ya, lano sedang. Sementara untuk kelompok batuan yang kita katakan sebagai batuan breksi ataupun konglomerat, maka matrik itu adalah semua material yang diendapkan bersama dengan fragmen tersebut yang mempunyai ukuran lebih kecil sama dengan 2 mm ke bawah atau pasir kasar lebih halus. Jadi ini adalah dari sisi ukuran butirnya. Kemudian yang ketiga adalah komponen yang ketiga penyusun batuan sedimen adalah semen. Sekali lagi, semen ini proses secondary, dia terbentuk ketika batuan sudah ada di situ dan dia adalah umumnya proses kimiawi. Yang paling banyak semen di dalam batuan sedimen itu adalah kelompok silikat, kelompok karbonat maupun oksida besi. Nah, jadi semen itu sifatnya nanti karena sifatnya terbentuk secara kimiawi, dia tanda petik akan semacam tumbuh selama proses kimiawi tersebut berjalan. Selama proses kimiawi berjalan, pembentukan semen itu akan terus berjalan, sehingga kadang-kadang nampak sebagai berkembang seperti ini. Berkembangnya dalam bentuk apa? Bisa berkembang dalam bentuk kristal-kristal yang semakin besar ataupun berbentuk layer-layer. Nah, seperti ini adalah contoh dari semen oksida besi. Umumnya dia berwarna merah seperti ini. Ya, oksida besi ini berwarna kemerahan hasil dari proses diagenesis dan dia kadang-kadang bisa terbentuk layer-layer yang halus seperti ini. Baik, itu adalah pengantar dari batuan sedimen plastik. Kita jumpa dalam
perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.